Bismillahirrohmanirrohim. Lebah adalah salah satu bukti kebesaran Allah yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl sebagai makhluk istimewa yang mendapat ilham untuk menciptakan madu penyembuh. Ia melambangkan ketekunan, kemanfaatan, dan ketaatan, di mana perilaku lebah memakan yang baik dan menghasilkan yang baik menjadi teladan hidup bagi seorang mukmin. Allah secara khusus memberi ilham kepada lebah untuk membangun sarang di gunung, di pohon, dan di tempat manusia. Dan dari perut lebah keluar cairan madu berwarna-warni yang menjadi obat bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Rasulullah SAW mengumpamakan mukmin seperti lebah dengan makan yang baik, yaitu makan makanan yang halal dan menghasilkan hasil yang baik dan hinggap dengan tidak merusak. Lebah bekerja secara kolektif, terorganisir, dan tidak saling iri, menunjukkan keajaiban penciptaan yang kolektif. Dan lebah mengajarkan rendah hati, tidak menuntut, dan fokus memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia." Penciptaan lebah adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang sangat nyata karena melibatkan kecerdasan insting, arsitektur yang presisi, dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Maha suci Allah yang memberikan wahyu dan ilham kepada makhluk sekecil lebah untuk mampu menavigasi arah, menemukan bunga, dan kembali ke sarangnya tanpa tersesat, membuktikan bahwa tidak ada satupun makhluk yang lepas dari bimbingannya. Lihatlah bagaimana Allah mengilhami lebah untuk membangun sarang dengan bentuk heksagonal segi 6 yang sempurna. Ini adalah bentuk paling efisien di alam semesta untuk menyimpan madu sebanyak-banyaknya dengan bahan seminim mungkin. Sebuah kecerdasan matematis yang Allah titipkan kepada makhluk kecil. Lebah adalah arsitek alam yang sempurna. Betapa besar kuasa Allah yang mengubah sari bunga menjadi madu di dalam perut lebah. Dari tubuh hewan kecil ini Allah mengeluarkan obat yang menyembuhkan bagi manusia, menunjukkan bahwa Allah mampu mendatangkan manfaat besar dari perantara yang kecil. Lebah bagaikan laboratorium kimia di dalam perut yang menghasilkan madu yang bermanfaat untuk kesehatan. Allah menciptakan lebah sebagai pelajaran bagi manusia. Ia hanya memakan yang bersih, yaitu nektar, dan hanya menghasilkan yang manis, yaitu madu, dan tidak pernah merusak dahan yang dihinggapinya. Dan lebah adalah cermin ketaatan mutlak kepada perintah Tuhannya. Lebah bagaikan teladan akhlak dari Sang Pencipta. Penciptaan lebah menunjukkan keharmonisan alam yang Allah rancang, dan tanpa lebah yang membantu penyerbukan, ribuan jenis tanaman akan punah. Ini adalah bukti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan perhitungan yang sangat teliti. Dia memiliki simbiosis yang teratur. Keajaiban manfaat lebah bukan sekedar tentang rasa manis madu, melainkan tentang bagaimana Allah menitipkan syifa atau obat dan keberlangsungan hidup manusia pada makhluk yang kecil ini.
Maha suci Allah yang menjadikan perut lebah sebagai pabrik obat bagi manusia. Madu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi adalah bukti kasih sayang Allah yang turun melalui perantara sayap-sayap kecil lebah. Madu sebagai mukjizat fisik. Melalui lebah Allah menjaga keseimbangan alam. Dengan membantu penyerbukan, lebah menjadi wasilah bagi tumbuhnya buah-buahan dan oksigen yang kita hirup. Manfaat lebah adalah cara Allah memberi makan seluruh dunia secara diam-diam. Lebah adalah penyambung nafas bumi. Lebah mengajarkan kita cara memberi manfaat yang sempurna. Ia mengambil nektar tanpa mematahkan kelopak dan memberi madu tanpa meminta balasan. Itulah cara Allah mendidik manusia tentang arti keikhlasan dalam berbagi. Lebah bagaikan keamanan tanpa kerusakan. Setiap tetes madu yang kita minum adalah hasil dari ribuan kilometer perjalanan lebah atas perintah Allah. Manfaatnya yang luas adalah tanda bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Madu adalah keberkahan dalam setiap tetes. Dalam Al-Quran Allah menyebut madu sebagai obat yang menyembuhkan. Ini adalah jaminan dari Sang Pencipta bahwa di dalam ciptaannya yang paling mungil sekalipun tersimpan kekuatan besar untuk memulihkan kehidupan. Madu adalah simbol kesembuhan yang nyata. Penciptaan lebah bukan hanya tentang madu, tetapi tentang bagaimana Allah merancang sistem pendukung kehidupan yang sangat presisi bagi bumi melalui peran lebah dalam ekosistem. Maha suci Allah yang menitipkan kelangsungan hidup jutaan spesies tanaman pada kepakan sayap lebah. Tanpa penyerbukan yang diperintahkan Allah melalui lebah, dunia akan kehilangan warna dan sumber pangannya. Lebah adalah bukti bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Meskipun kecil, ia memegang kunci stabilitas ekosistem. Sebuah pengingat bahwa dalam skenario Allah, peran yang terlihat kecil bisa menjadi penumpang yang paling besar. Allah menggerakkan lebah dari satu bunga ke bunga lain bukan sekedar untuk mencari makan, tetapi sebagai wasilah dan perantara bagi manusia untuk menikmati buah-buahan dan biji-bijian. Ini adalah bentuk rezeki yang Allah atur melalui keteraturan alam. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan hubungan yang harmonis antara lebah dan bunga. Lebah mendapat nutrisi bunga mendapatkan pembuahan. Sebuah desain ilahi yang mengajarkan bahwa setiap makhluk diciptakan untuk saling menghidupi, bukan saling merusak. Keindahan taman dan hutan di bumi adalah jejak-jejak ketaatan lebah pada ilham Tuhannya. Allah menjadikan lebah sebagai penjaga keragaman hayati, memastikan bumi tetap hijau dan layak huni bagi generasi mendatang. Fakta ilmiah tentang lebah menunjukkan bahwa setiap detail kehidupan mereka dirancang dengan kecerdasan luar biasa, yang dalam Al-Quran disebut sebagai wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 68 hingga 69. Lebah membangun sarang dengan bentuk segi 6 karena secara geometris ini adalah bentuk paling efisien untuk menyimpan madu dalam jumlah maksimal dengan penggunaan lilin seminim mungkin. Pengetahuan matematis ini dimiliki lebah hanya melalui ilham ilahi. Dalam surat An-Nahl, Allah menggunakan kata kerja bentuk feminin untuk memerintahkan lebah. Sains modern baru menemukan bahwa yang bertugas membangun sarang, mencari nektar dan memproses madu adalah lebah pekerja betina, sementara lebah jantan tidak memproduksi madu. Lebah berkomunikasi menggunakan tarian untuk memberitahu rekan-rekannya letak sumber bunga dengan akurasi sudut berdasarkan posisi matahari. Mereka mampu menempuh jarak jauh dan kembali ke sarang tanpa tersesat berkat sistem navigasi yang Allah titipkan. Madu tidak sekedar dikumpulkan dari bunga, tetapi diproses di dalam perut lebah. Dan secara ilmiah, lebah memiliki dua perut,
satu untuk makanan sendiri, dan satu lagi khusus untuk menyimpan dan mengolah nektar menjadi madu melalui enzim tertentu sebelum dikeluarkan kembali. Lebah membangun lubang sarang dengan kemiringan sekitar 9 hingga 14 derajat ke atas. Sudut kemiringan ini sangat presisi agar madu yang bersifat cair tidak tumpah keluar sebelum lubang ditutup dengan lilin. Keajaiban-keajaiban ini merupakan bukti nyata bagi orang-orang yang berpikir bahwa alam semesta ini tidak tercipta secara kebetulan, melainkan melalui desain Sang Pencipta yang Maha Bijaksana.